Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal share mengenai info PPPK, P3K, di mana bakalan ada dibuka lowongan 1 juta guru pada tahun 2021. Nah, ketentuannya bagaimana, terus infonya seperti apa, kita simak berikut ini ya. Sebelumnya kita pahami dulu tentang PPPK atau P3K, di mana PPPK itu singkatan dari Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, atau disebut PPPK atau P3K. Di mana PPPK itu artinya warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan kedudukan PPPK sebagai ASN yaitu diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan ASN yang dapat diisi yaitu JF dan PT Madya dan Utama tertentu. 3. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi. 4. Memiliki NIP secara nasional. 5. Melaksanakan tugas pemerintahan. 6. Usia paling rendah yaitu 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum usia pensiun dalam kurung 58 tahun. 7. Masa kerja paling singkat yaitu 1 tahun. 8. Gaji berdasarkan perundang-undangan. 9. Perlindungan yaitu JHT, Jamkes, JKK, JKM, BanHK. Selanjutnya mengenai hal penting seputar PPPK yang harus kamu tahu. Apa aja itu? Yang pertama, pegawai honorer berubah status menjadi P3K. Pegawai pemerintah honorer di lembaga pemerintahan akan diikutsertakan seleksi. Nah, setelah lulus, pegawai honorer akan menjadi ASN berstatus PPPK. Status ASN dengan P3K ini mirip dengan PNS ya. Mereka akan mendapat gaji tetap dan tunjangan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, jabatan, dan resiko pekerjaannya. P3K tidak hanya untuk mengakomodasikan tenaga honorer. Tujuan awal PPPK ini diarahkan untuk merekrut tenaga profesional untuk masuk di pemerintahan. Nah, kebijakan ini disusun jauh hari sebelum marak isu tenaga honorer. Nah, tujuannya adalah diarahkannya untuk profesional. Dalam hal ini pemerintah istilahnya ingin beli jadi tenaga kerja yang profesional. Yang kedua yaitu mengenai usia pelamar yang lebih fleksibel. Menurut Peraturan Perundangan Nomor 49 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pegawai honorer yang ingin menjadi ASN berstatus P3K tidak dibatasi usia seperti pelamar CPNS. Nah, kebijakan ini mengarahkan P3K untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan fungsional tertentu. Batas usia pelamar terendah yaitu umur 20 tahun dan tertinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut. Nah, hal ini juga menjadi solusi untuk honorer K2 di atas 35 tahun. Tenaga honorer K2 yang telah mengabdi puluhan tahun dengan usia lebih dari 35 tahun saat ini terkendala ingin menjadi ASN, dikarenakan ada batas usia yang ditetapkan. Namun, skema P3K ini diharapkan bisa menjadi solusi atas keberadaan honorer K2 yang berusia sudah di atas 35 tahun. Dalam skema ini, mereka yang diangkat P3K paling rendah yaitu berusia 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Nah, dengan tidak dibatasnya usia pelamar, P3K diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari kalangan profesional yang ingin melamar ASN. Yang ketiga, dikontrak setiap 1 tahun, perpanjangan tergantung kinerja. Nah, peraturan pemerintah ini mampu memberikan kepastian kerja kepada para pegawai honorer. P3K akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas. Berbeda dengan ASN yang dikontrak seumur hidup. P3K akan mendapatkan kontrak kerja. Nah, lamanya itu 1 tahun dan bisa diperpanjang dengan penilaian kinerja yang baik dan dibutuhkan oleh instansi. Sistem ini mirip dengan perusahaan swasta. 4. Mendapat hak dan fasilitas setara dengan PNS. Nah, tenang aja karena kalian yang udah masuk di P3K bakalan dapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS.
Selama masa P3K akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS. Nah, bedanya di P3K tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti PNS. Hak keuangan P3K akan disetarakan dengan ASN, termasuk gaji dan tunjangan yang besarannya tergantung kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah. Untuk pensiun ini sifatnya tidak wajib. P3K bisa mendapatkan dana pensiun asal bersedia gajinya dipotong setiap bulan. Hak keuangan P3K akan ditanggung oleh APBN atau APBD. Nah, di luar hak keuangan ada pula hak cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Pangkat dan jabatan ini juga setara dengan PNS. Yang kelima, mengenai keterbukanya menjadi PNS. P3K yang berusia di bawah 35 tahun bisa menjadi ASN. Namun, mereka harus mengikuti tes CPNS meski ada formasi khusus dari P3K. Nah, dalam pasal 98 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Nah, untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, mengenai ada 8 syarat untuk jadi P3K. Menurut Peraturan Perundangan Nomor 49 Tahun 2018, yaitu setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional atau disingkat JF dengan memenuhi persyaratan berikut ini. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat dengan politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan itu, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar, dan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K. Yang ketujuh, mengenai kisi-kisi P3K. Menurut Permenpan RB 2/2019 dan Peraturan BKN 1/2019 menjelaskan bahwa seleksi P3K terdiri atas 3 hal, yaitu 1. Seleksi administrasi atau online by instansi. 2. Seleksi kompetensi yang terdiri dari teknis, manajerial, sosiokultural by chat. 3. Yaitu wawancara, ini juga by chat. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu antara seleksinya ya. Mulai dari seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini adalah proses untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Nah, seleksi kompetensi teknis terdiri atas A. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi. Nah, ini dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat. Yang B. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi, di mana dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat. Nah, model tes seleksi P3K untuk jabatan guru diprediksi soal tes akan sama dengan soal UKG atau mirip dengan soal tes SKB CPNS guru. Nah, tes ini tidak akan sesusah SKD pada seleksi CPNS, tipenya tidak akan out of the box. Karena untuk guru yang akan dites mengenai suatu hal yang menjadi kegiatan mereka sehari-hari, yaitu para guru. Misalnya lagi, ada tenaga kesehatan, materinya seputar bagaimana cara mereka melayani orang seperti biasanya.
Untuk teknik pelaksanaan seleksi P3K dan CPNS hampir sama ya, sama-sama menggunakan sistem CHAT dan memiliki passing grade. Pada P3K total ada 90 soal yang akan dikerjakan peserta seleksi P3K. Waktu yang disediakan hanya 100 menit, artinya peserta harus bisa mengerjakan dan menjawab soal kurang dari 2 menit untuk satu soal. Manajemen waktu pada pengerjaan hampir mirip ketika mengerjakan soal CPNS. Nah, prioritaskan pada soal yang dirasa mudah, jangan terpaku pada soal susah ya. Apalagi sampai menuruti rasa penasaran, karena ini bakalan membuang-buang waktu, bakalan menghabiskan waktu kalian. Nah, itu merupakan info mengenai P3K dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.